Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengagum karakter dan penuntut ilmu yang berbahagia, sangat berbahagia, happy ya teman-teman. Apa yang terbayang dalam pikiran Anda kalau saya sebutkan iblis, setan, genderuwo, kuntilanak, apalagi tuyul, apalagi kalau di luar negeri itu ada yang namanya Halloween, ada labu kepala manusia, ada kambing bertanduk yang badannya manusia. Iblis itu punya dua critical point, poin kritis yang mesti kita cermati. Kenapa kita mesti mencermati iblis? Karena terhadap musuh yang nyata kita itu harus bahkan wajib mengetahui karakternya, ya enggak? Iblis itu dua critical point. Yang pertama adalah takut, dan yang kedua adalah sombong. Iblis nggak punya rasa takut, salah. Anda takut sama iblis juga salah. Justru dia adalah penakut nomor satu di dunia. Dia takut sama Allah, ya kan? Dia takut sama nasibnya sendiri. Takut dia ke neraka sendirian. Dia ngajak-ngajak manusia. Dia takut sama pikirannya sendiri. Ya. Yang kedua, sombongnya ini loh. Ini yang melumuri hatinya. Ini yang menutup pikirannya. Melupakan rasa takutnya kepada Tuhannya. Karena sebenarnya kan dia takut. Tapi karena sombongnya itu dia jadi berani protes. Teman-teman, mari kita cermati bagaimana rasa takut ini. Takut kepada Allah. Jadi dia juga takut kepada orang mukmin yang takut kepada Allah. Kok bisa, Pak? Begini. Orang takut sama orang takut kan? Ya. Sama. Seperti orang pinter takut sama yang lebih pinter. Gitu loh. Jadi orang pinter matematika itu dia hormat, takut, berwibawa dengan orang yang matematikanya lebih ahli dari dirinya. Jadi Anda mukmin aja, takut aja kepada Allah, perbesar rasa takutnya kepada Allah supaya iblis jadi ngeri melihat Anda. Kedua, orang yang selalu berzikir, di jalan berzikir, di rumah berzikir, lagi kerja berzikir, lagi dolan sama teman-teman berzikir, itu udah minggir sendiri dia. Mau gendruwo, mau tuyul, mau
kalong wewe. Ibnu Jauzi dalam kitab Syahid Al-Katir bilang begini, seorang faqih lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang bodoh. Faqih di sini adalah maksudnya memahami agama, mendalami agama, dan hukum-hukum agama. Jadi buat Mas Faqih ini ya, berbahagialah Anda ditakuti oleh iblis, maupun Anda yang mempelajari agama dengan baik. Jadi yang faqih, yang tahu, yang paham, itu lebih ditakuti oleh setan, genderuwo, kuntilanak, daripada yang taat ibadah. Taat ibadah juga baik sih, tapi tidak mengerti filosofinya. Kenapa sih harus sujud? Ada apa dengan sujud? Apa resikonya kalau saya tidak sujud? Dan sebagainya, dan sebagainya. Orang yang hatinya disucikan oleh Allah. Selamat nih buat Mbak Suci sama Pak Suci. Hatinya disucikan. Minta aja disucikan, ya Allah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku orang yang bertobat dan orang yang mutatahhirin, ya, toharoh, bersuci. Sering-sering wudu aja nggak masalah. Sering-sering baca subhanallah, itu disucikan. Orang alim mirip tadi ya, alim itu alim, alamu itu tahu apa yang diperbuat. Orang yang tahu apa yang diperbuat adalah lebih beruntung daripada gerudak-geruduk nggak tahu maksudnya. Orang ikhlas ikhlas saja lah. Mau apa sih? Apa yang kita harapkan? Dihargai, dihormati sama Allah aja. Orang sujud nih ya, orang sujud juga ditakuti sama iblis. Makanya kalau sujud jangan kesusu mengangkat kepalamu, tuntaskan dulu sampai selesai, lalu sisakan beberapa detik untuk diam. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, 3 kali tuntas. Jangan belum selesai udah angkat kepalanya, jangan. Nanti kepalanya jadi kepala kambing nanti. Ya. Orang bersedekah. Kenapa orang bersedekah ditakuti oleh iblis? Karena orang yang takut sedekah berarti dia cinta dunia. Udah gitu aja. Ya kan? Kira-kira begitu, teman-teman. Jadi itulah yang ditakuti oleh iblis. Mari kita sama-sama untuk tahu siapa sih musuh kita yang sebenarnya. Kemudian setelah tahu musuh yang nyata, kita ketahui sifat-sifatnya agar dia takut sama kita. Semoga bermanfaat dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.